Ada hal yang membantu kehidupan kita yang tidak bisa kita lupakan begitu saja. Maka kemudian di dalam lambang agama kita itu adalah swastika. Dalam rangka menjalin hubungan yang harmonis inilah kemudian Tumpek Uye menjadi momen untuk membangkitkan keinginan kita, membangkitkan daya eling kita. Maka kemudian tumpek niki sesungguhnya adalah upaya sadar manusia Hindu Bali untuk kemudian melanjutkan lokal jenius ini dalam rangka untuk menjaga taksu Bali, menjaga urip-urip taksu Bali itu. Om Swastiastu. Pamirsa Bali TV, sani banget kusumayang didiang, angayu bahagia mawali ring acara Dharma Wacana ring rahinane mangkin. Pertama didiang aturang rahajeng nyanggre raine suci Tumpek Uye. Idani sareng sami ring rahine sane banget membuat puniki titian jagi ngaturang ngiring irage ngulengang pikayun ngenenin indik kasukseman raine Tumpek Uye. Umat sedharma yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bahwa dalam kurun waktu 1 tahun wuku, lamanya itu 6 bulan, maka setiap bulannya ada pemuliaan yang sudah kita ketahui bersama bahwa pemuliaan-pemuliaan ini berkaitan dengan berbagai unsur dan berbagai bidang kehidupan kita. Ada pemuliaan ketajaman pikiran kita lakukan pada Tumpek Landep. Ada pemuliaan tentang bagaimana tumbuh-tumbuhan kita lakukan pada Tumpek Warige. Ada pemuliaan tentang ilmu pengetahuan Tumpek Wayang. Ada pemuliaan tentang cinta kasih dan kasih sayang Tumpek Kerulut. Lalu kemudian ada pemuliaan tentang segala anugerah kemakmuran yang kita lakukan pada Tumpek Kuningan. Dan ada pemuliaan terhadap berbagai hewan-hewan yang ada itu pada Tumpek Uye atau Tumpek Kandang atau sering juga disebut dengan Tumpek Celeng kadiasa punika. Jadi pemuliaan-pemuliaan yang hadir pada setiap bulan ini sesungguhnya itu lahir pada Saniscara Klion. Jadi Saniscara itu adalah penghujung dari Saptawara, kemudian Klion itu adalah penghujung dari Pancawara. Di penghujung-penghujung inilah kemudian ada upaya kita untuk mengingat lingkungan. Ada upaya kita untuk mengingat tentang berbagai aspek yang membantu kehidupan kita. Tentu ini adalah lokal genius yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Ini adalah lokal genius yang memang wajib untuk kita maknai, wajib untuk kita lakukan sebagai bentuk dari bagaimana keterhubungan kita sebagai umat beragama dengan lingkungan-lingkungan kita. Terutama misalnya adalah lokal genius ini sesungguhnya adalah mengingatkan kita untuk supaya eling bahwa manusia sesungguhnya tidak bisa hidup dalam kesendirian. Manusia selalu bekerja sama antar sesamanya, manusia selalu harus berkomunikasi dengan alamnya. Manusia juga harus berkomunikasi tentang bagaimana anugerah-anugerah yang diberikan kepadanya. Sehingga kemudian pada setiap bulan inilah di penghujung Saptawara dan Pancawara ini kita diharapkan untuk eling, diharapkan untuk melakukan pemuliaan dengan hari suci yang disebut dengan Tumpek. Ada yang diplesetkan bahwa arti kata tumpek itu adalah tampek dekat. Ya, boleh-boleh saja. Kenapa? Karena pada hari suci Tumpek itu juga adalah hari di mana kita mendekatkan diri. Kita melakukan upacara. Jadi bagaimana kita mendekat kepada beliau dengan cara-cara tertentu yang kemudian kita di Bali maknai dengan berritual. Jadi berupacara, lalu kemudian mendoa. Maka kemudian di dalam unsur-unsur doa ini yang kita panjatkan pada setiap hari suci Tumpek sesungguhnya adalah ada pemuliaan untuk memohonkan segala aspek kehidupan kita. Kemudian yang kedua adalah ada upaya untuk kita ingat bahwa kita tidak sendiri.
ada hal yang membantu kehidupan kita yang tidak bisa kita lupakan begitu saja. Maka kemudian di dalam lambang agama kita itu adalah swastika. Artinya apa? Bagaimana kita mengingat ke atas, lalu kemudian memuja ke atas, mengingat lingkungan, lalu kemudian memelihara apa yang ada di lingkungan kita. Maka swastika itu sebenarnya mengajarkan bagaimana kita agar supaya selalu ingat, selalu eling dengan lingkungan. Dan agama yang sesungguhnya adalah yang kita anut di Bali, yang kita lakukan seperti sekarang ini adalah agama yang mengingatkan kita tentang kemuliaan unsur-unsur Tuhan yang sudah membantu kehidupan kita. Seperti misalnya kita diberikan ketajaman pemikiran adalah dalam rangka kita membuat teknologi-teknologi baru untuk mempermudah kehidupan kita. Kita diingatkan untuk bersyukur atas segala anugerah kesejahteraan yang sudah diperoleh. Maka kemudian ada tumpeng kuningan. Lalu kemudian ada tumpeng yang mengingatkan kita kepada tumbuh-tumbuhan. Manusia tidak bisa hidup tanpa tumbuh-tumbuhan. Maka dari itu tumbuh-tumbuhan bisa menjadi unsur sari-sari penghidup. Kemudian tumbuh-tumbuhan juga menjadi unsur-unsur penyehat, menjadi tambe, menjadi obat. Yang dalam agama Bali disebut dengan usada. Lalu kemudian unsur-unsur yang lain yang perlu kita ingat adalah bahwa ilmu pengetahuan itu adalah paling mulia yang kemudian membuat hidup kita menjadi lebih mudah. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana kita mengingat tentang unsur-unsur hewan itu sesungguhnya sangat membantu kehidupan kita. Umat sedharma yang berbahagia, kalau pada zaman dahulu hewan-hewan itu sangat membantu kehidupan manusia. Kita sebelum memiliki transportasi yang sudah maju seperti sekarang, dulu kita melakukan hubungan interaksi dengan daerah lain, dengan desa lain, kita mengendarai kuda. Kemudian untuk membantu kehidupan kita di ladang, kehidupan kita di sawah, kita dibantu oleh hewan-hewan. Walaupun sekarang semua sudah berubah. Jadi hewan yang membantu kita transportasi pada zaman dahulu sekarang sudah berubah menjadi mesin berupa kendaraan. Lalu kemudian hewan yang kita gunakan untuk membajak sawah juga itu sudah berubah menjadi traktor. Tetapi tetap pemuliaan terhadap keberadaan hewan itu menjadi penting dan menjadi perlu untuk dilakukan. Maka kemudian tumpeng uye perlu kita kumandangkan kembali agar supaya umat kita lebih memahami tentang tumpeng uye. Kalau kita berpedoman pada sebuah lontar, umat sedharma yang berbahagia, ada lontar Sundari Gama yang sangat gamblang menyatakan bahwa haywe tan masih ring sarwa prani, prani ngaraning prane. Jadi, janganlah kita lupa untuk menjaga kasih sayang kepada semua sarwa prani. Sarwa prani di dalamnya ada hewan dan tumbuhan. Jadi utamanya kita sekarang berbicara tentang hewan. Jadi hewan-hewan itu ternyata memberikan bentuk-bentuk lain untuk membantu kita. Baik itu secara nyata maupun tidak nyata. Contoh misalnya, kalau di rumah kita biasanya memelihara angsa. Jadi angsa itu memiliki ketelitian jeli celang. Itu bisa menjadi tetenger bagi perumahan kita, pekarangan kita. Kemudian anjing misalnya, tapi ini khusus anjing Bali. Kalau anjing yang baru-baru, anjing yang yang mungkin bulunya lebih bagus, otaknya mungkin lebih pintar, tetapi anjing Bali memiliki kepekaan yang lebih yang lebih penting. Karena kepekaan daripada anjing itu jelas dinyatakan dalam Carcan Asu. Jadi ada anjing-anjing tertentu dengan bulu tertentu, dengan bentuk tubuh tertentu yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, dalam rangka menjalin hubungan yang harmonis inilah kemudian tumpeng uye menjadi momen untuk membangkitkan keinginan kita, membangkitkan daya eling kita, dan membangkitkan upaya kita untuk lebih melestarikan.
Karena kita unsur-unsur daripada pelestarian ini tentu harus ada dasar. Nah, dasarnya tidak ada lain juga adalah lontar Hundarigama yang menyatakan bahwa yang berkaitan dengan hewan, yang berkaitan dengan unsur-unsur kehewanan, maka kemudian sanis cara kelion wuku uye pinake prakertining sarwa satu. Jadi kata prakertining sarwa satu inilah kemudian yang memberikan makna bahwa upacara pelestarian, upacara pemuliaan, upacara eling kita kepada lingkungan, kepada hewan, itu sangat diterapkan oleh ajaran-ajaran leluhur kita berupa hari suci Tumpak itu sendiri. Maka umat sedharma, Tumpak niki menjadi penting, Tumpak ini menjadi perlu untuk dilakukan, bahwa ada usaha prakertining sarwa satu. Jadi prakertining sarwa satu yang dimaksud adalah bagaimana kita memuliakan unsur-unsur hewan yang kemudian memberikan kebaikan pada kehidupan kita. Tentu kalau sekarang sudah ada pergeseran makna. Pergeseran tetapi bergeser hanya pada perilaku kita. Jadi kita lebih senang dengan anjing-anjing modern, tetapi kita lupa dengan anjing Bali. Nah, padahal yang masuk carcan kuluk Bali itu sesungguhnya yang masuk carca itu ya anjing Bali. Nah, tetapi kita lupa bahwa ternyata carca yang ada pada anjing Bali itu yang tidak ada pada anjing luar. Lalu kemudian kita dalam rangka lebih lucunya, dalam rangka lebih menggemaskan anjing-anjing baru, ya itu kita cintai dan kita muliakan, kita jaga, kita pelihara. Bahkan anjing-anjing Bali banyak berseraan di tengah hutan, di tengah pasar, di tengah jalan yang tanpa kita perhitungkan, lalu kemudian kita memperhatikan hewan-hewan anjing-anjing modern yang mungkin lebih lucu. Nah, ini ironis. Sebab apabila kita melakukan ritual, hewan itu sangat membantu pelaksanaan dari ritual kita. Contoh misalnya pelaksanaan mecaru. Mecaru di sana memerlukan kuluk bang bungkem, kuluk belang kalung, kemudian kuluk dengan warna tertentu, kemudian carca tertentu. Yang apabila anjing Bali tidak dilestarikan, apabila anjing Bali tidak terpelihara, maka unsur-unsur ini akan menjadi hilang. Lalu kemudian kita mau ganti dengan apa? Apakah kita akan mempercayai cerita-cerita yang berkembang saat ini bahwa upacara itu hanyalah sekedar niase atau simbol? Kalau upacara itu hanya sekedar simbol, kemudian ada orang cendekiawan bahkan berbicara bahwa mecaru boleh hanya dengan gambar, maka ini akan menjadi persoalan. Jadi sesungguhnya mecaru yang menggunakan berbagai jenis hewan itu bukan hanya niase, itu bukan hanya simbol, tetapi itu adalah upaya untuk menghidupkan. Maka kemudian ada cerita di dalam Siwa Purana. Ketika ada seorang pemuja Dewi Durga yang kemudian suatu saat akan dibunuh oleh seorang musuh, lalu kemudian pemuja Dewi Durga itu mencipratkan darahnya sendiri ke dalam patung Dewi Durga, lalu kemudian patung Dewi Durga menjadi hidup dan berenergi dan menyelamatkan orang itu. Artinya apa? Dengan cipratan darah itu sebagai bentuk penghidup atau pengurip yang mulia yang kemudian tidak bisa tergantikan. Nah, ada lagi yang lain ketika kita ada mengupacarai rumah, kita mengupacarai sarana-sarana tertentu, ada proses pasupati. Nah, proses pasupati salah satu yang digunakan adalah getih siap biing. Jadi kalau selama niki kemudian tidak ada siap biing, lalu kemudian kita gunakan siap biasa, maka nilainya menjadi bergeser. Maka dari itu umat sedharma yang berbahagia, apa yang sudah disampaikan oleh leluhur kita, apa yang telah digariskan dan diajarkan sedari dulu oleh leluhur kita, tentu ini juga sesuatu yang harus kita dalami, harus kita renungkan bahwa ada tujuan yang mulia. Kenapa kemudian kita diarahkan untuk memelihara hewan-hewan tersebut.
ketika rumah diurip-urip dengan getih siap biing, maka di sana ada unsur penghidup seperti cerita yang Tiang sampaikan tadi. Lalu kemudian ini muncul juga pada saat ide Betara Napak Pertiwi misalnya. Maka ada unsur-unsur penyambleh. Penyambleh itu adalah berupa kucit butuan atau pitik tuun telung dina 3 hari. Jadi 3 hari setelah dia dilahirkan, pitik itu kemudian digunakan. Dia dibunuh, darahnya kemudian diciprat-cipratkan. Itu adalah sesuatu yang bukan hanya niase, tetapi itu sesuatu yang menghidupkan. Itu sesuatu yang jelas-jelas tidak bisa tergantikan. Maka kemudian kalau kita berbicara Banten atau sarana ritual hanya sebuah niase, maka kita hanya akan menyampaikan, kita hanya melakukan itu hanyalah simbol-simbol belaka. Tetapi dalam konteks yadnya itu bukan hanya niase, tetapi itu unsur penghidup yang mau tidak mau kita harus jaga. Yang mau tidak mau kita harus pelihara. Maka kemudian tumpak niki sesungguhnya adalah upaya sadar manusia Hindu Bali untuk kemudian melanjutkan lokal genius ini dalam rangka untuk menjaga taksu Bali, menjaga urip-urip taksu Bali itu. Nah, kemudian bergeser kita berbicara tentang hewan-hewan lain misalnya. Karena sebagian besar umat kita menyampaikan, oh kalau saya tidak pelihara hewan-hewan peliharaan, saya tidak punya anjing, saya tidak punya kucing, saya tidak pelihara kambing, tidak pelihara sapi, apakah juga saya melakukan pemujaan pada saat Tumpa Uye? Nah, itu pertanyaan yang sering disampaikan oleh generasi muda kita. Termasuk juga generasi tua kita bertanya begitu. Nah, umat sedharma yang berbahagia, pada ruang Dharma Wacana ini saya ingin berbagi bahwa sesungguhnya Tumpa Uye bukan hanya mengupacarai hewan-hewan yang kita pelihara. Kalau kita berpedoman dari lontar Sundarigama tadi, bahwa sanes sara klion uye prakertining sarwa satu. Jadi semua yang kita sebut sebagai hewan, baik itu hewan apertebrata, vertebrata, baik itu hewan yang kemudian memiliki unsur hidup yang lebih maupun tidak, tetapi jelas di dalam sastra kita dinyatakan bahwa sarwaning beburon itu memiliki dwi permana, yaitu unsur hidup dan unsur untuk bersuara. Jadi semua yang memiliki unsur-unsur ini kita doakan. Maka kemudian pada Tumpa Uye, siapapun dia sebagai umat beragama Hindu, terutama ngagemin agama Hindu Bali, tetap Tumpa Uye ini dilakukan walaupun dia tidak memelihara hewan peliharaan. Jadi Tumpa Uye bukan hanya dilakukan oleh peternak sapi, peternak kambing. Lalu kemudian yang punya anjing dan kucing di rumah, kedis di rumah, tidak. Semua itu apabila dia menyadari bahwa hewan itu sangat membantu, bahkan ayam yang dimakan, ikan yang dimakan, itu kemudian diwujudkan dalam bentuk rasa syukur, maka mutlak Tumpa Uye niki wajib untuk kita peringati, kita rayakan sebagai bentuk doa kita. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, kalau kemudian hewan-hewan kita upacarai pada Tumpa Uye, apakah kemudian itu disebut dengan otonan kuluk, otonan celeng, otonan kambing? Tidak. Karena kita tidak, kata otonan itu berasal dari kata wetu, pawetuan, pewotonan, wetu. Wetu itu artinya kelahiran. Jadi kalau kita menyebut itu otonan, bahwa peringatan otonan itulah peringatan atas kelahiran. Sementara hewan-hewan kita tidak tahu kapan dia dilahirkan. Artinya hewan yang sudah ada kita tidak mencatat kapan dia dilahirkan dan tidak ada otonannya. Karena hanya manusialah yang memiliki prakertining wong, itu ada dalam lontar Warahaspati Kalpa yang menyatakan bagaimana manusia yang lahir diupacarai berdasarkan kelahirannya. Itu jelas di dalam lontar pewacakan, lontar Usada Wong, kemudian lontar pewacakan Rare, kemudian ada lagi lontar Warahaspati Kalpa.
Tetapi kalau hewan tidak ada itu otonannya. Tetapi kemudian pada tumpe uye ini kita bukan melakukan otonan, tetapi mendoakan seluruh hewan-hewan itu dengan memohon kepada Sang Hyang Raryangon sebagai manifestasi dari Ida Betara Siwa Pasupati. Nah, umat sedharma yang berbahagia, jadi apabila kita melakukan pemujaan pada tumpe uye, itu bukan semata-mata adalah otonan. Karena sedikit pun Lontar Sundarigama tidak menyatakan bahwa pada saat tumpe uye harus ada bakti banten otonan, tidak ada. Yang ada adalah Parakertining sarwa sato, pemujaan ide Sang Hyang Pasupati Maprabawa Raryangon. Maka kemudian persembahannya adalah apabila kita mendoakan seluruh hewan, cukup dengan banten ajuman, peras daksina, canang lengewangi, burat wangi. Lalu kemudian apabila memelihara sarwaning paksi, unggas, bebek, ayam, berbagai jenis burung, burung titiran dan sebagainya yang dianggap bermanfaat, lalu kemudian bantennya ditambah dengan sarwaning anaman. Jadi anaman nika tipat, ada tipat kedis, tipat gelatik, tipat napi wastane nika sedayu dan sebagainya, itu dipersembahkan. Lalu kemudian bagaimana kalau orang memelihara babi, memelihara kambing, memelihara hewan peliharaan yang bisa kita jual, maka kemudian bantennya ditambah dengan tipat dan belayag. Pengharapannya adalah apabila kita mempersembahkan peras dasina, canang burat wangi, lengewangi, itulah permohonan kepada Sang Hyang Raryangon kepada semua unsur-unsur hewan yang ada agar mendapatkan kebaikan. Lalu kemudian berisi tipat-tipatan kedis, gelatik, kukur dan sebagainya, itu memohonkan sarwa unggas itu mendapatkan kebaikan. Lalu kemudian tipat belayag bertujuan untuk memohonkan segala bentuk hewan agar supaya dia itu tumbuh gemuk, tumbuh sehat, dan kemudian terhindar dari sarwa male, terhindar dari sarwaning sasab lan merana. Umat sedharma yang berbahagia, apabila kita bertumpu pada pedoman Lontar Sundarigama ini, sesungguhnya ada upaya untuk menjaga keseimbangan kehidupan kita. Bahwa hidup manusia tidak bisa lepas dari berbagai unsur lingkungan hidup, baik itu hewan, tumbuhan, dan benda-benda lain. Lalu kemudian bagaimana kita mengingat dan mendoakan, itu adalah suatu upaya yang wajib kita lakukan pada hari-hari tertentu, terutama di tumpak-tumpak tertentu. Nah, apabila tumpak uye, ada kebiasaan dari umat kita. Jadi hewan-hewan dibersihkan, hewan-hewan dimandikan, kemudian makanannya diganti, artinya dibuat yang lebih baik, sangkar burungnya diganti, diisi dengan sat-sat, lalu kemudian dia diupacarai. Nah, bagaimana teknis upacara ini? Nah, ini juga perlu untuk disampaikan bahwa semua pemujaan ini adalah dilakukan di kemulan. Nah, jadi wenang upacarane puniki kemargiang ring kemulan. Jadi nunas majeng ring Ida Betara Yang Guru, yang mana beliau berperbawai sebagai Sang Hyang Pasupati, lalu kemudian bermanifestasi menjadi Sang Hyang Raryangon, dan kita memohonkan seluruh hewan itu di sana. Jadi semua persembahan ini dilakukan di kemulan. Nunas tirtenya ditunas di kemulan, lalu kemudian ada juga persembahan yang kita lakukan di kandang. Nah, jadi ini suatu adab yang sangat luar biasa. Persembahan kita lakukan di kandangnya, kita lakukan di dekat-dekat hewan yang ada, lalu kemudian di sana dia didoakan, dimohonkan kerahayuan, dimohonkan supaya dia sehat, dimohonkan supaya dia baik, sehingga bangun tidur kita mendengarkan suara burung yang berkicau. Kemudian begitu kita tertidur lelap, ada anjing yang menjaga kita di rumah. Lalu kemudian begitu ada hal-hal negatif, itu ada angsa yang menjaga kita di rumah. Maka unsur-unsur hewan ini sangat penting ada di dalam lingkungan rumah kita. Maka kemudian ada istilah ingkel wong sato mine manuk taru.
Jadi unsur-unsur yang membuat kebahagiaan di dalam rumah itu apabila ada tumbuh-tumbuhan. Nika mawinang wenten sarwaning sekar ya. Jadi berbagai bunga yang kita tanam. Itu kemudian memberikan keindahan. Kemudian ada suara burung, ada suara anjing, ada suara kucing, ada suara angsa. Lalu kemudian ada tumbuh-tumbuhan hewan, lalu kemudian ada unsur spirit. Maka kemudian di setiap tempat suci, di setiap rumah kita ada pemujaan khusus kepada Sang Hyang Pasupati berupa keris. Itu artinya apa? Bahwa rumah itu menjadi hidup karena benda-benda bertuah, ada makhluk-makhluk bertuah, ada hewan-hewan yang menjaga kita, yang kemudian itu tidak hanya kita pelihara, tetapi kita doakan.